Yolo perlahan meraih tangan Shoyan. Serahkan dia padaku, kamu harus pergi ke sisi Hai Bodong. Meskipun kekuatannya melambung tinggi, itu tidak akan mudah baginya untuk membunuhku. Yolo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menunggu jawaban Shoyan. Telapak tangannya segera menepuk bahu Shoyan, mendorongnya ke posisi Hai Bodong. Kemudian dia melintas ke langit. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak ke segala arah. Apakah kamu berencana untuk mengeluarkan semua kekuatanmu? Namun itu sudah terlambat. Pelundung Wu tertawa terbahak-bahak saat melihat tindakan Yolo. Dia segera melambaikan lengan bajunya, dan kabut hitam dengan cepat melonjak. Warna langit di atas sekte Mist Cloud menjadi gelap. Kemudian sosoknya tiba-tiba menghilang. Yolo yang seluruh tubuhnya terbungkus api putih tiba-tiba mengecilkan matanya. Segera berbalik dan tanpa ampun meninju ruang kosong di belakangnya. Peng, sosok hitam dengan anehnya muncul di mana tinju Yolo menabrak. Kedua tinju bertabrakan, saling silang, dan dua sosok manusia sekali lagi menghilang dengan aneh di depan banyak tatapan. Ketika mereka muncul lagi, jaraknya sudah lebih dari 100 meter. Saat ini tatapan semua orang tertuju pada pertarungan hebat Yolo dan Pelindung Wu. Dari puncak pohon, Shoyan melihat ke langit di mana suara guntur yang mengejutkan terus-menerus dipancarkan. Kekuatan Yolo memang kuat, meskipun di dalam keadaan roh, Yolo masih bisa meminjam kekuatan Bone Chilling Flame untuk bertarung dengan teknik rahasia Pelindung Wu. Namun, Yolo jelas mengalami kerugian selama serangan tersebut. Dari situasi yang terlihat, Yolo pasti akan dikalahkan jika ini berlanjut sedikit lebih lama. Shoyan, apa yang harus kita lakukan? Hai Bodong merapatkan alisnya dan menatap ke langit. Wajah Shoyan suram. Tapi dia tidak bisa menemukan solusi. Semuanya akan baik-baik saja jika saat ini dia tidak terluka parah. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Suara Shoyan gelap dan serius saat dia berkata. Peng, sebuah guntur yang keras bergema lagi di atas langit. Dua sosok manusia tiba-tiba diterbangkan kembali. Sebuah erangan lembut, rendah, dipancarkan secara akurat jatuh ke telinga Shoyan. Hatinya segera tenggelam. Guru terluka. Setelah tabrakan ini, kabut hitam yang menyebar di langit telah menjadi jauh lebih tipis, mengusir beberapa kegelapan di lapangan. Kamu memang layak menjadi Yao Junze yang terkenal di seluruh benua. Namun, berapa lama kamu bisa mempertahankan pertarungan semacam ini? Pelindung Wu menatap Yolo yang semakin ilusi, tertawa dengan cara yang jahat. Orang tua, aku juga tidak percaya bahwa kamu juga dapat melanjutkan kondisimu saat ini. Yolo berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Meski kondisi di dalam tubuhnya mengerikan, dia bahkan tidak mengungkapkan tanda sekecil apapun. Kilatan melintas di mata Pelindung Wu. Dia segera menemukan sesuatu. Tatapannya segera beralih pada Shoyan. Dengan cepat tubuhnya melesat menuju Shoyan. Dasar tercela. Ekspresi Yolo langsung berubah saat dia melihat tindakan Pelindung Wu. Sosoknya segera berubah menjadi bayangan samar saat dia buru-buru bergegas mendekat. Namun, kecepatan Pelindung Wu begitu cepat, tubuhnya sudah muncul di tempat yang tidak jauh dari Shoyan saat suaranya baru saja terdengar. Semua orang terkejut melihat perubahan ini. Hai Bodong yang pertama yang mengambil tindakan dan sudah muncul di depan Shoyan, disusul Yingo dan dua ahli dari wilayah sudut hitam. Kalian melebih-lebihkan kemampuan kalian, tersesat. Sosok hitam mengeluarkan teriakan gelap saat melihat Hai Bodong dan lainnya menghalangi di depannya. Melambaikan lengan bajunya, kabut hitam yang tidak biasa segera keluar. Berubah menjadi sebuah tangan besar dengan keras menghantam Hai Bodong dan lainnya. Peng, meskipun beberapa orang dengan terburu-buru bergandengan tangan untuk menerima serangan musuh, mereka langsung dikirim terbang. Setelah mengirim terbang Hai Bodong dan lainnya, sekali lagi cakar yang besar langsung meraih Shoyan. Namun sebelum cakar itu tiba, ruang di sekitar tiba-tiba berfluktuasi. Sebuah tangan panjang seperti batu giok segera muncul dengan keras menabrak cakar tangan Pelindung Wu. Dan segera tangan itu meraih bahu Shoyan dan menariknya mundur. Siapa itu? Kamu benar-benar berani campur tangan dalam urusan Hollow Soul kami? Ekspresi Pelindung Wu langsung berubah suram saat serangannya diblokir. Mata Ratu Medusa melirik Pelindung Wu dengan acuh tak acuh.
Kata-katanya yang perlahan terdengar masih sama seperti dulu. Hidupnya adalah milikku. Kemunculan tiba-tiba Ratu Medusa, lapangan sekali lagi menimbulkan keributan. Namun kejutan Hebodong sedikit jauh lebih baik dibandingkan dengan kejutan lainnya. Dengan campur tangannya, kemungkinan situasi ini akan lebih sedikit baik. Hebodong menghela napas lega sambil bergumam. Aku sudah memprediksi bahwa kamu akan bertindak. Xiaoyan terbatuk pelan saat melihat sosok Ratu Medusa di sampingnya dan tersenyum. Ratu Medusa merajut alisnya sedikit. Aku hanya melakukan ini karena pil pemulihan roh. Jika tidak, siapa yang peduli dengan hidup dan matimu? Xiaoyan tersenyum. Dia sudah lama mengalami mulut kejam wanita ini. Hari ini aku akan merepotkanmu untuk satu hal. Jika kamu dapat melakukannya, aku tidak keberatan menyerahkan hidupku untukmu. Mata Ratu Medusa menyipit. Inilah pertama kalinya dia mendengar Xiaoyan menggunakan nada memohon di depannya. Ada beberapa emosi rumit di dalam hatinya. Dia kemudian melirik pelindung Wu di depannya sebelum melihat Ya Allah yang ditangguhkan tidak jauh. Kamu ingin aku campur tangan dan melindungi gurumu? Sulit, orang ini terlalu kuat, bahkan aku tidak cocok untuknya. Jika aku melindungimu, aku tidak dapat mengalihkan perhatianku untuk melindungi gurumu. Hati Xiaoyan langsung tenggelam saat mendengar kata-kata Ratu Medusa. Mengapa kamu tidak bergandengan tangan dengan guru untuk menangani orang ini? Gurumu telah mengalami beberapa luka dari pertempuran besar tadi. Bahkan jika aku bergandengan tangan dengannya, juga akan sulit menghentikan orang itu. Tidak ada yang bisa menghentikan orang itu jika dia datang menangkapmu lagi. Hati Xiaoyan merosot lebih jauh saat sarannya sekali lagi ditolak. Situasi hari ini memang sangat mengerikan. Ratu Medusa? Pelindungmu juga pulih pada saat Xiaoyan berbincang dengan Ratu Medusa. Aku menyarankanmu untuk tidak campur tangan dalam masalah Hollow Soul. Jika tidak, akan sangat terlambat bila terjadi serangan. Hidupnya adalah milikku. Tidak ada yang bisa menyentuhnya sebelum aku mengambilnya. Medusa melirik acuh tak acuh pada pelindung Wu. Cahaya marah yang tidak biasa tiba-tiba berkedip-kedip di bawah jubah pelindung Wu saat dia mendengar ini. Wajah dingin Ratu Medusa juga menjadi serius saat dia merasakan aura agung yang melonjak dari tubuh pelindung Wu. Sepertinya tidak mungkin ada kata damai hari ini. Dalam hal ini, aku akan mencoba saranmu bergandengan tangan dengan gurumu. Terima kasih banyak. Xiaoyan akan mengingat bantuan ini. Xiaoyan menengkupkan tangannya ke arah Ratu Medusa dengan ekspresi serius. Ratu ini tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Aku melakukan ini hanya karena pil pemulihan roh. Setelah mengatakan ini, cahaya 7 warna melonjak dari tubuhnya. Hanya beberapa kedipan dia sudah muncul di belakang pelindung Wu. Ya Allah di kejauhan juga sedikit ragu melihat tindakan Ratu Medusa. Ya Allah yang sudah berada di depan pelindung Wu sekali lagi memanggil Bone Chilling Flame. Saat ini Ya Allah dan Ratu Medusa menyerang dari depan dan belakang karena aura mereka terkunci kuat pada pelindung Wu di tengahnya. Kalian berdua ingin bergandengan tangan? Pelindung Wu tertawa dingin saat cahaya merah di bawah jubahnya melonjak dan menyapu Ratu Medusa dan Ya Allah yang sudah bersiap melakukan serangan dan membuatnya mengerutkan kening. Dari situasi saat ini, tentu dia tidak mampu bertahan lama jika Ratu Medusa dan Ya Allah menyerang secara bersamaan. Jika tidak, bukan hanya dia gagal mendapatkan roh Ya Allah, bahkan dia akan mati di sini. Sebuah pemikiran melintas di benak pelindung Wu. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan teknik rahasia itu. Cahaya merah yang tidak biasa meletus dari matanya. Segel di tangannya tiba-tiba berubah. Segera sebuah kepala manusia yang besar tiba-tiba muncul menutupi langit, tepatnya kepala Yunsan. Semua alam, pemakaman roh. Tawa yang seram dan kejam tiba-tiba bergema di atas langit saat ilusi kepala Yunsan perlahan membesar sampai ratusan meter. Bang, kepala ilusi Yunsan akhirnya pecah dan meledak seperti letusan gunung berapi. Gelombang hitam yang menakutkan meluncur keluar ke segala arah dan menyelimuti seluruh area. Saat ini hanya ada kegelapan. Gelombang kekuatan spiritual yang sangat besar tiba-tiba muncul, membuat wajah Ratu Medusa dan Ya Allah menjadi serius. Bahkan mereka berdua tidak bisa mengelak, hanya mampu menerimanya. Cahaya 7 warna dan api putih meletus secara bersamaan, mencoba yang terbaik untuk menghalangi cross yang liar yang penuh kekerasan.
Namun setelah beberapa saat, baik itu cahaya 7 warna Ratu Medusa maupun api putih Yaulau secara paksa ditekan oleh energi hitam, bahkan memaksa aura mereka kembali ke tubuh mereka. Cahaya 7 warna dengan cepat hilang, wajah Ratu Medusa menjadi pucat. Sesaat kemudian, seteguk darah segar diludahkan dari mulutnya. Tubuhnya dengan cepat mundur. Ratu Medusa masih bisa mundur dalam satu gerakan, namun Yaulau yang saat ini cukup lemah tidak memiliki kemampuan seperti itu. Tanpa perlindungan Boncilin Flame-nya lagi, cahaya hitam langsung menuangkan ke tubuhnya seperti air banjir. Jelas pukulan ini benar-benar menyebabkan Yaulau terluka parah. Yao Chen, pelindung ini sudah mengatakan, akan sulit bagimu untuk melepaskan diri dari tanganku hari ini. Tawa gelap langsung terdengar dari kabut hitam saat melilit tubuh roh Yaulau hampir transparan. Dan pada saat yang sama, pelindung Wu juga langsung muncul di tempat yang tidak jauh dari Yaulau. Ratu Medusa yang sudah mundur, wajahnya sedikit berubah saat melihat tindakan pelindung Wu. Tubuhnya bergerak seperti petir menuju pelindung Wu. Pelindung Wu mengeluarkan dengusan dingin saat tubuh Medusa baru saja bergerak. Segel di tangannya berubah dan awan hitam di sekitar Ratu Medusa mulai bergoyang-goyang dan memblokirnya. Setelah menahan Ratu Medusa, cakar pelindung Wu segera menyambar tubuh roh Yaulau. Tubuh Yaulau berfluktuasi sedikit saat dia merasakan gelombang mengerikan menyipitkan matanya. Tatapannya sepertinya menembus kegelapan saat menatap Xiaoyan di kejauhan. Wajahnya tersenyum tenang, dan secercah api putih seketika meluncur pelan dari alisnya, bergegas menembus langit dan memasuki dahi Xiaoyan. Anak kecil, mungkin guru tidak dapat terus menemanimu di masa depan. Kamu harus bergantung pada diri sendiri. Suara lembut dan tua tiba-tiba terdengar di kepala Xiaoyan saat nyala api putih melintas di dahinya. Tubuh Xiaoyan langsung gemetar. Adegan yang sebenarnya tidak ingin dilihatnya akhirnya muncul. Tenang, guru tidak akan mudah mati. Cahaya api ini adalah inti dari Boncilin Flame. Aku akan meninggalkannya di dahimu. Jika suatu hari aku akhirnya menemui kematian, segel api di dahimu akan hilang secara otomatis, dan Boncilin Flame akan menjadi benda tanpa pemilik. Pada saat itu, kamu dapat memperlakukannya sebagai hadiah dariku dan menelannya. Juga, cincin yang kusembunyikan dalam rohku disebut Bone Flame Ring. Di dalamnya ada solusi untuk menyelesaikan pil obat, pil pelahap kehidupan yang dibutuhkan oleh saudara keduamu. Apalagi jika kamu akhirnya bertemu dengan teman lamaku, Feng Junja, kamu bisa menunjukkan cincin ini kepadanya. Dia akan percaya semua apa yang kamu katakan dan juga akan membantumu. Mungkin kita akan punya kesempatan untuk bertemu lagi. Namun, kamu harus ingat untuk tidak bertindak gegabah sebelum kamu memiliki kemampuan. Tawa lembut perlahan menghilang di dalam kepala Xiaoyan. Segel api putih secara bertahap terbentuk di dahi Xiaoyan. Tepat cakar pelindung menembus tubuh Yaulau dan menggenggamnya. Setelah itu, dengan cepat tersedot ke dalam cincin di jarinya, dia segera menarik napas panjang lega. Pelindung melirik Ratu Medusa yang sedang terburu-buru mengejar. Setelah itu, dia berubah menjadi kabut hitam yang melintas ke sisi Xiaoyan. Anak nakal, gurumu telah ditangkap. Kamu juga harus pergi dan menemaninya. Xiaoyan menundukkan kepala dan berdiri di puncak pohon. Tubuhnya benar-benar diam. Hai Bodong yang berada di samping Xiaoyan buru-buru menariknya untuk menghindar, namun saat ini tubuh Xiaoyan masih membeku. Melihat situasi ini, Ratu Medusa yang telah bergegas dari belakang jelas tidak punya waktu untuk menyelamatkan Xiaoyan. Bawa dia pergi. Jian tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan saat Hai Bodong dan lainnya sekali lagi bersiap untuk melawan pelindung Wu. Gadis kecil, kamu mencari kematian? Pelindung Wu menatap dengan marah saat melihat Jian benar-benar berani untuk maju dan menghalanginya. Jian menatap tajam kabut hitam yang datang dengan cepat. Cahaya ungu perlahan memenuhi kedua matanya, kemudian memasuki tinjunya dengan ganas menghantam kabut hitam. Bang! Lapisan kabut hitam yang mengelilingi pelindung Wu benar-benar berfluktuasi dan segera hilang. Namun setelah pukulan ini, cahaya ungu di mata Jian segera menjadi lemah. Bahkan auranya pun menjadi jauh lebih lemah. Hah? Pelindung Wu juga mengeluarkan teriakan terkejut saat melihat Jian benar-benar telah memblokir serangannya. Namun sebelum dia bisa menyerang sekali lagi, cahaya 7 warna turun dari langit dan muncul di depan Jian.
Mengepalkan tangannya, 7 cahaya berbentuk ular tiba-tiba menusuk ke depan, menargetkan tenggorokan pelindung Wu. Cakar pelindung Wu diperpanjang dengan cepat, bertabrakan dengan 7 pedang ular berwarna. Ratu Medusa, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh Hall of Soul? Pelindung Wu berteriak dengan marah setelah berulang kali diblokir oleh Ratu Medusa. Ekspresi Ratu Medusa terasa dingin saat pedangnya menembus tempat fatal pelindung Wu tanpa meninggalkan jejak. Matanya melirik Xiaoyan yang kusut yang tampaknya telah kehilangan jiwanya. Ada beberapa kemarahan melonjak di matanya. Bahkan serangannya juga menjadi lebih tajam dan lebih ganas. Serahkan rohnya. Kamu bisa terus bermimpi. Pelindung Wu tertawa sambil menghindari serangan Ratu Medusa. Matanya kemudian menatap Xiaoyan yang agak menyedihkan. Anggap dirimu beruntung hari ini, namun Hall of Soul kami cukup tertarik dengan klan Xiaomo. Lain kali, pelindung ini akan membuatmu menemani gurumu. Tubuh pelindung Wu berkelabat dan mulai kabur setelah tawa dinginnya terdengar. Bajingan, serahkan roh guruku. Xiaoyan yang berada dalam keadaan kusam segera pulih, sayapnya mengepak. Nyala api hijau giok tiba-tiba muncul di kedua tangannya dengan cepat mulai bergabung. Alih-alih marah, pelindung Wu malah bersukacita saat melihat Xiaoyan benar-benar berani menyerang. Orang ini pada dasarnya membiarkan dirinya ditangkap. Sosok Ratu Medusa melintas. Dia sudah muncul di depan Xiaoyan, yang matanya sudah merah dan mencengkeramnya. Jangan bertindak sembarangan. Kamu harus sedikit lebih tenang jika kamu tidak ingin gurumu kecewa. Tidak akan ada lagi orang yang bisa menyelamatkannya jika kamu tertangkap. Dengan alasan yang tidak diketahui, Xiaoyan menjadi tenang. Dia kemudian mengusap segel api di dahinya, dan api kedua di tangannya juga mulai redup. Pelindung Wu segera menggelengkan kepala karena kecewa. Memang betul, gurumu bukanlah tubuh roh yang biasa. Bahkan pemimpin aula menganggapnya sangat terhormat dan tidak akan melakukan apapun padanya dalam waktu singkat. Dari itu, datanglah ke Hall of Soul untuk menyelamatkannya. Pelindung ini menunggumu. Setelah mengatakan ini, tubuh pelindung Wu bergegas ke langit dan menghilang. Mata Xiaoyan menatap tajam pada pelindung Wu yang telah menghilang. Sesaat kemudian dia tiba-tiba mencengkeram kepalanya dan mengeluarkan raungan. Teriakannya dipenuhi rasa sakit dan kesedihan. Medusa menghela napas dengan lembut saat dia melihat mata merah Xiaoyan yang terisi air mata. Wajahnya yang biasanya acuh tak acuh tiba-tiba menjadi lembut. Tangannya yang lembut membelai kepala Xiaoyan. Kamu harus berlatih keras jika kamu ingin menyelamatkan gurumu, apalagi kamu tidak sendiri lagi, klan Xiao perlu bergantung padamu. Hai Bodong, Jalau, dan lainnya terdiam saat melihat Xiaoyan yang menangis dengan menyakitkan seperti seekor binatang buas yang terluka. Yunyun dan Nalan Lianran juga terkejut saat melihat rasa sakit yang terungkap di wajah Xiaoyan. Ini kedua kalinya mereka melihat Xiaoyan menampilkan emosi semacam ini, pertama ketika ayahnya menghilang. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia membunuh guru besar Yunsan. Nalan Yanran melihat kekacauan di lapangan saat tatapannya menyapu mayat para tetua. Yunyun hanya mengepalkan tangannya erat dan tidak menjawab. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Di langit, Xiaoyan akhirnya mulai sedikit tenang. Mata marahnya kemudian menatap Yunyun dan Nalan Yanran di bawah. Wajah Yunyun berubah sedikit saat melihat tatapan Xiaoyan. Kamu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Wajah Xiaoyan bergetar saat mendengar suara Yunyun, namun dia mengangkat kepalanya dan tertawa ke langit. Apa yang aku inginkan? Sekte Mist Cloud menculik ayahku, lalu menghancurkan klan Xiaoku. Sekarang bahkan membuat guruku ditangkap oleh Hall of Soul. Kamu masih bertanya apa yang aku inginkan? Tindakan yang dilakukan guru selama beberapa tahun ini sangat merugikanmu. Namun, kamu telah mengubah sekte menjadi seperti keadaan ini. Tidak bisakah kamu berhenti? Suara Yunyun berisi nada memohon. Berhenti? Apakah menurutmu itu mungkin? Xiaoyan tertawa terbahak-bahak, sebuah kemarahan melonjak ke mata merahnya. Aku tidak akan berhenti selama sekte Mist Cloud masih ada di dalam kekaisaran Jama. Hanya darah yang bisa membersihkan perseteruan darah klan Xiaoku. Mata Yunyun menatap tajam ke wajah Xiaoyan yang agak kehilangan akal sehatnya. Kesedihan muncul di sudut mulutnya. Aku tahu sekte Mist Cloud salah, namun bagaimanapun aku adalah pemimpin sekte. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menghentikanmu jika kamu ingin menghancurkannya.
Yun Yun, jangan pikir aku akan membiarkan sekte Mystic Cloud karena ini. Hanya satu faksi yang bisa ada di dalam kekaisaran Jama. Aku tidak akan mengubah ini untuk siapapun, termasuk kamu. Karena begitu, kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu. Kurasa itu sangat mudah mengingat kekuatanmu sekarang. Yun Yun mengencangkan tangannya, dan sebuah pedang panjang berwarna hijau melintas dan muncul. Yun Yun, sebaiknya jangan berlebihan. Hati Xiaoyan segera marah saat melihat Yun Yun benar-benar mengangkat pedangnya ke arahnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan sejumlah besar pil obat dari cincin penyimpanannya dan dengan liar melemparkannya ke mulutnya. Xiaoyan, kamu seharusnya tidak bertarung, masih ada kami di sekitar. Hai Bodong melihat tindakan Xiaoyan dan buru-buru berbicara. Dia jelas mengerti bahwa orang ini sudah tidak rasional setelah menerima begitu banyak pukulan. Namun sebelum Yun Yun bertindak, Nalan Nyantaran sudah muncul di depannya. Guru, izinkan aku untuk melakukannya. Hal berkembang ke tahap ini karena aku keras kepala saat itu. Xiaoyan, aku juga menyesali apa yang terjadi selama 3 tahun ini. Namun aku juga anggota sekte Mystic Cloud. Jika kamu ingin menghancurkannya, kamu harus bertarung denganku dulu. Nalan Nyantaran menarik napas dalam-dalam. Douji yang kuat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Yanran, ini adalah masalah antara sekte Mystic Cloud dengan Xiaoyan. Kamu harusnya tidak mencampuri urusan orang lain. Wajah Nalan Ji dan Nalan Su di langit segera berubah saat Nalan Yanran melangkah maju. Mereka buru-buru berteriak. Namun, Nalan Yanran hanya menggelengkan kepalanya. Tuan Xiaoyan, tolong jangan menyerang dulu. Izinkan aku untuk benar-benar mengejar gadis ini. Nalan Ji tiba-tiba melompat ke sisi Xiaoyan. Xiaoyan hanya melambaikan tangannya, dia bahkan tidak menatap Nalan Ji. Tatapannya terfokus pada wajah keras kepala Nalan Yanran di bawah. Cahaya perak berkedip-kedip dan muncul di bawah kakinya, sesaat kemudian mengepakkan sayapnya melesat menuju Nalan Yanran. Wajah Nalan Yanran sedikit berubah. Tangannya segera bergerak dan pedang tajam keluar dari telapak tangannya sebelum menusuk ke arah Xiaoyan. Xiaoyan bergerak dengan aneh dan menghindar. Kemudian, raungan petir sekali lagi bergema dan sosoknya segera menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Nalan Yanran. Bang, 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 nyala api hijau itu yang melintas segera bertabrakan dengan douji yang meledak dari tubuh Nalan Yanran. Namun, dia baru saja akan mundur. Sosok hitam sudah melesat dengan tegas mencengkeram lehernya, menyebabkan tubuhnya menegang. Meskipun kita berdua berada di puncak doang, aku hanya perlu beberapa pertukaran untuk membunuhmu. Nalan Yanran tidak berani bergerak sedikit pun. Dia akhirnya percaya jika Yun San benar-benar dikalahkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan, jangan sakiti Yanran. Pertukaran keduanya yang cepat juga mengejutkan Yun Yun. Hatinya langsung terangkat saat dia menangis tanpa sadar. Tuan Xiaoyan, tolong tunjukkan belas kasihan. Nalan Ji dan Nalan Su di langit juga terkejut. Keringat dingin mengalir deras di dahi mereka. Mereka akan benar-benar memuntahkan darah jika Nalan Yanran dibunuh oleh Xiaoyan dengan mudah. Bunuh! Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari puncak gunung, tepat saat Xiaoyan bertarung dengan emosinya. Aliran prajurit perlahan berhenti, dan aliran manusia terbelah di tengahnya. Sosok Putri Yao Yao perlahan muncul. Kakek buyut, pertahanan sekte Mystic Cloud telah hancur total selama perintah itu diberikan. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita lihat dulu apa maksud Xiaoyan. Jiaolao melambaikan tangannya. Xiaoyan melirik tentara yang telah menaiki puncak gunung. Dia langsung menatap wajah Yun Yun yang pucat pasi di sampingnya, dan tangannya perlahan melepaskan leher Nalan Yanran. Nalan Yanran mengeluarkan batuk intens setelah Xiaoyan melepaskan cengkramannya. Kemudian dia berdiri di belakang Yun Yun. Yun Yun menundukkan kepalanya dan melirik tentara yang dipenuhi dengan aura pembunuhan. Apakah kamu benar-benar hanya akan puas jika membunuh semua orang? Siapa yang akan membayar perseteruan darah klan Xiao? Emosi yang tidak diketahui melambai ke dalam hati Xiaoyan saat dia melihat wajah Yun Yun yang pucat. Dia segera menoleh mengeraskan hatinya. Yun Yun tersenyum dengan cara yang tragis. Dia perlahan menepuk gagang pedangnya, kemudian mengarahkan pedangnya ke lehernya. Aku akan melunasinya. Tindakan Yun Yun ini segera menyebabkan kekacauan meletus di lapangan.
Namun sebuah tangan tiba-tiba muncul tepat ketika pedang akan menusuk lehernya. Segera meraih pedang itu, darah segar mengalir sepanjang pedang. Yunyun kaget saat melihat pedang berhenti. Dia segera melihat tangan yang dipotong pedang, darah mengalir berulang kali. Dia buru-buru meninggalkan pedang dan ingin maju untuk membantu. Tapi akhirnya dia tidak berani bergerak di depan wajah Xiaoyan yang luar biasa gelap dan dingin.